Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Oke, baik, Zara di studio juga sudah hadir nih jamaah dari Badan Amil Zakat ya. Bakri Amanah, betul ya Bu? Oke, ini Bakri Amanah ini apa? Apa kegiatannya nih Bu? Ambil zakat ya? Mengumpulkan dan menyalurkan. Mendistribusikan. Masya Allah. Ya kan, insya Allah kepada orang-orang yang tepat ya Bu ya. Amin. Jadi Mas Bedu, Ya. beliau-beliau ini hadir di sini dalam rangka juga memperingati hari ulang tahun dari Bakri Group ke-80 ya Bu ya. Masya Allah, berkah terus deh Mas Bedu. 80 tahun sudah usianya Bakri Group, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya. Bisa menambah keberkahan buat para karyawan-karyawannya. Amin ya robbal alamin. Pastinya kalau segala sesuatu yang berkah itu harus diviralin banget ya. Benar. Nah, tapi kemarin ini ada yang viral juga nih Mas Bedu. Apa tuh? Itu loh series yang membuat para istri-istri jadi makin senewen sama suaminya. Itu layangan singit. Bukan layangan singit. Ya singit dulu baru putus. Kalau tiba-tiba putus gak ada apa-apa kan nggak mungkin. Iya, gara-gara Pasti itu. ada salah satu ada yang singit tuh pasti tuh. Gara-gara kayak gitu si istri jadi singit, mula sama suaminya ngecekin handphone suaminya mulu. Untung Mas Bedu handphone pakai password. Astagfirullahaladzim, emang Mas Bedu ada juga? Ada passwordnya pelakor. Passwordnya ya, bukan dalamnya ada pelakornya ya. Ya, password. Iya Allah. Memang itulah menjadi fenomena sekarang ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang menganggap bahwa ada wanita yang disebut sebagai pelakor karena merebut laki-laki orang. Padahal Laki-lakinya sebenarnya yang datang ke wanita itu. itu laki-laki hidung belang, buaya darat. Kebetulan mungkin ceweknya ganjen juga, centil juga karena kebutuhan ekonomi akhirnya terjadilah. Biasanya itu wanita-wanita muda ya. Nah itu dia, Masya Allah. Kita tanya mama aja deh. Bagaimana ya? Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Ih, muda-muda ya. Mudah-mudah mah. Muda. Mudah-mudahan bukan pelakor. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan auzubillah min zalik, Mas Ibu-ibu Bedu. muda ini dari mana, Ibu? Bakri Amanah. Iya. Bakri Amanah. Mudah-mudahan semuanya orang-orang yang amanah. Amin, ya Allah. Lagi ngobrol naon? Ngobrol. Ada layangan tadi? Layangan putus, Mah. Iya, Mah. Serial mau Emang cerita. musim layangan? Udah enggak sih, kan musim hujan sekarang, Mah. Oh, kalau main layangan kena hujan, kagak naik. Nggak naik, Nggak kena naik. air mata, kena air hujan. Tadi yang layangan itu naon? Layangan putus. Tentang pelakor mah. Jadi dibaratkan tentang layangan yang putus, Mah. Hmm. Jadi hubungan yang sudah dijalin sekian tahun atas dasar kepercayaan, tiba-tiba putus karena ada pihak, Ada angin. ada angin. Pihak ketiga lah, entah itu layangan. Pihak ketiga, Mah. Putus atau angin yang kenceng. Kadang kan kalau main layangan, kadang nih sesama layangan lain saling itu gesek. ngebetak gitu mah bahasa Betawinya mah. Saling gesek. Iya, karena putus layangan. Tapi pastinya mah ya, pelakor ini sebenarnya adalah dosa yang berbungkus nikmat gitu ya mah ya. Tapi Pacaran aja Zara pernah pernah. nggak mencintai seorang laki-laki yang sudah beristri? Yo jangan sampai ya Allah menghindari hal tersebut. Sangat menghindari. Nggak mencoba? Jangan ya Allah. Jangan mah kalau gitu mulai aja mah tausiahnya mah ya. Daripada kemana-mana Mas Bedu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pelakor dosa berbungkus nikmat. Dosa berbungkus nikmat. Sebetulnya dari dulu juga yang namanya perebut suami orang mah ada. Ada pil dan will ya, Mah? Pil, ada will. Ada will. Pilihan laki-laki lain. Pria idaman lain. Pria idaman lain. Wanita idaman lain. Wanita idaman lain. Sekarang namanya pelakor. Saya sebagai perempuan tidak setuju kalau ada orang mengatakan pelakor. Kecuali benar-benar perempuan tadi ngambil suami orang. Nah, benar, Mah. Kenapa? Setuju, Mah. Lu juga Tidak setuju? bakal ada pelakor kalau tidak ada pebinor. Pengambil bini orang. Kalau suami Anda suami yang setia.
yang sayang dengan istri, anak, dan keluarganya nggak bakal bergeming walau digodain sama pelakor bagaimanapun. Iya apa iya? Betul, Mah. Iya. Artinya suaminya tadi oleng, Oh ya, singit tuh. singit, kayak layangan ke bawah angin. Ya Iya. Allah. Begitu datang pelakor disenyumin, Heeh. ngomongnya lentur, lemah lembut dengan gaya jalan yang mungkin menarik. Ihiu. Tertarikkah laki-laki tadi? Klop. Dua-duanya terjadi perselingkuhan. Nah, tahbib namanya. Rasulullah SAW mengatakan yang namanya tahbib artinya merusak, menipu. Orang yang suami istri lagi utuh, lagi benar. Suami sayang dengan istri sayang dengan suami, jadi rusak kalau ada orang yang ketiga. Benar Ya nggak? Allah, benar mah. Gara-gara orang ketiga. Ini gara-gara orang ketiga. Orang ketiganya boleh jadi seorang laki-laki. Orang ketiganya boleh jadi seorang perempuan. Rasul pun mengatakan bukan termasuk golonganku bagi yang tahbib. Artinya orang yang merusak rumah tangga orang tidak termasuk golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Sekarang begini, yang namanya pelakor, yang namanya pebinor, berarti dia datang ke dalam sebuah keluarga yang utuh. Dia berusaha mempengaruhi keluarga tadi untuk bercerai dengan suaminya, bercerai dengan istrinya. Masuklah dia agar dia bisa menikahi dengan suaminya, agar dia bisa menikah dengan istrinya. Rasul pun menyatakan, bukan termasuk golongan umatku bagi orang yang merusak rumah tangga orang lain. Hadis lain Rasul mengatakan, jangan kalian menumpahkan nampan orang lain untuk mengambil nampan yang kalian bawa. Maksudnya apa? Seorang istri bawa nampan buat suaminya. Datang perempuan dari luar, ditumpahkan nampan yang istrinya bawa. Agar dia yang bawa nampan tadi. Artinya menggantikan posisi istrinya. Itulah pelakor. Orang yang dilamar oleh laki-laki tidak boleh dilamar oleh laki-laki yang lain. Apakah lagi orang yang punya suami, orang yang punya istri, datang orang untuk merusaknya, lebih berdosa lagi. Astagfirullah. Makanya yang namanya pelakor dan pebinor orang yang berdosa besar. Karena mereka menghancurkan rumah tangga orang yang harusnya diutuhkan, oleh mereka dihancurkan. Karena setan yang paling hebat yang diberikan oleh raja setan, hadiah yang paling besar, yaitu setan yang bisa merusak rumah tangga. Nauzubillah. Setan yang memisahkan suami istri, itulah setan yang diberikan hadiah yang terbesar oleh raja setan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Makanya hindarkan diri kita jadi pelakor, jadi pebinor, karena itu sangat dibenci dalam Islam. Jangan sampai jadi pelakor, Bu, ya. Perebut laki-laki orang karena merusak rumah tangga yang utuh. Betul. Kalau perlu memperkuat ya, Mah. Masuk ke dalam boleh, Mah. Harusnya memperkuat masuk ke Gimana? dalam. Jadi orang ketiga juga kan masuk ke dalam. Astagfirullah. Tapi kan nggak merebut, Mah. Nggak merusak, memperkokoh. Nanti Memperkokoh. dibahas ya, Mah. Nanti dibahas ya, Mah, ya. Boleh nanti dibahas ya, Mah. Hampir gua ngomong sekarang loh. Iya. Pemirsa, tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut. Mantap. Tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Nah, Mah, tadi Bro tuh setuju banget sama Mama. Tidak ada sebenarnya yang namanya istilah pelakor ya, Mah, ya. Memang dalam rumah tangga itu kalau laki-lakinya tidak memberikan lampu hijau atau tidak merespon tanda-tanda indikasi, Tidak bakal tidak akan terjadi. Tapi kan, Mah, ya, yang namanya cinta itu, Mah, bisa jatuh kepada siapa saja dan kapan saja, Mah. Itu anugerah kan ya, Mah. Yang Perasaan betul cinta. harus tahu, cinta tidak harus memiliki. Orang yang benar-benar mencintai, kalau dia tahu yang orang dia cintai bahagia, dia ikut bahagia. Oke. Itu yang harus kamu camkan. Ya, nah seandainya nih, Mah, wanita ini dan laki-laki ini mendapatkan sebuah hubungan tanpa melanggar syariat sedikit pun. Misalnya, Ya, misalkan akhirnya kan nggak pernah pacaran, nggak pernah nggak pernah melakukan hal yang dilarang agama, tapi memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan atau pernikahan. Artinya si laki-laki mau mempoligami si wanita inilah kan, tidak ada pelakor, Mah, tidak merebut, Mah. makanya
Kalau yang selingkuh itu adalah di luar. Di luar. Di luar. Tapi kalau yang benar-benar dia mencintai, langsung melamar, Ya. ta'aruf jadikan istri. Itu Nah, diperbolehkan. itu yang seperti itu, Bang. Itu diperbolehkan. Tidak ada istilah pelakor buat wanita ini kan, namanya? Tidak ada. Nah, kasihan. Tapi punten. Sebagai istri yang pertama, siapapun, maaf. Siapapun, seandainya suami Anda mencintai perempuan lain, lalu dia menikahi perempuan yang kedua, punten ibu-ibu, relakah Anda? Sejujurnya tidak. Dalam Islam hukumnya halal, Bu. Pankihu ma'tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Ini bukan perintah. Ini bukan anjuran, tapi diperbolehkan. Seorang laki-laki kalau punya kemampuan menikahi perempuan 2-3 orang. Dalam aturan agama Islam dalam tanda kutip tidak ada syarat. Laki-laki akan menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga dengan izin istrinya. Namun negara kita punya undang-undang PP 10 diantaranya isinya menyatakan kalau seorang suami ingin menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, wajib Iya, Bang. ada syarat tertulis dari istri yang pertama. Pertanyaan Mama, beranikah Anda minta istri Anda menulis tadi? Nggak pakai tinta ntar ya. Enggak Pakai naon? Pakai darah. Masya Allah. Sebetulnya Ibu dalam Islam tidak masalah. Jadi itu diperbolehkan, yang Bro tanyakan itu boleh. Boleh. Nah, makanya istilah pelakor itu hanya mungkin disematkan kepada emang orang-orang yang berniat untuk merusak rumah tangga orang, Nah, itu. mengambil dengan cara yang tidak halal, mungkin dengan guna-guna, dengan cara yang menggoda gitu kan, dengan yang dilarang agama. Itulah kenapa di dalam An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penjina perempuan, penjina laki-laki dicambuk dengan cambukan 100 cambukan. Makanya hati-hati, kita perempuan wajib jaga diri, kita punya harga diri, bagaimana bersikap sebagai seorang muslimah yang benar. Begitu. Biasanya nih mah laki-laki itu tertarik kepada orang lain, wanita lain ya mah. Karena mungkin di istrinya tidak ditemukan atau tidak didapatkan. Entah mungkin dalam bentuk perhatian, entah dalam bentuk kecakapan, skill atau dalam hal lain lah mah. Biasanya ya mah. Saran Mama, lu dengerin kalian. Saran Mama. Iya. Kalau kalian tidak temukan di istri kalian, ngomong dong. Oh iya. Dia nggak bisa masak, bawa tuh ke tempat kursus masak. Itu Mas Dudu. Kepribadiannya kurang baik, kursus kepribadian ada. Ada. Ajarkan kepada istri Anda, inilah yang kurang. Biar aku menyukaimu, bertambah mencintaimu, yuk belajar. Teng-teng bini lu tuh ke tempat kursus. Jadi maaf dalam tanda kutip, kayaknya beduk mewakili kaum laki-laki yang lain. Itu dia mah. Kalau dari istri yang tidak menemukan, Iya. misalnya Iya. ini nggak bisa masak, nyari tukang masak. Yang ini pinter masak, nggak bisa ngaji, nyari yang tukang ngaji. Nyari. Tidak seperti itu. Seorang perempuan pun bisa multitalenta. Tergantung suami arijalu qawwamuna lisa mengarahkan istri kalian. Makanya jadi wanita yang punya harga diri. Iya. Jadi wanita harus multitalenta. Harus. Jangan, saya emang nggak bisa. Mikir, hari gini ketinggalan zaman, ketinggalan kereta. Ya Allah. Belajar, ngaji, taklim, kursus apapun. Biar kita bisa mengejar karir suami kita. Selama di jalan yang Allah ridho. Begitu. Jadi suaminya nggak kayak gini. Nyari-nyari yang ini nggak bisa. Gitu. Ayo lo. Puas ya, puas lu. Enggak, bener mah. Kalau bener justru malah kasihan ada wanita yang mungkin lugu, tidak mengerti apa yang namanya itu cinta apa segala macam. Dia hanya tahu bahwa oh ini rasanya diperhatikan oleh laki-laki. Tapi dia nggak sadar bahwa laki-laki itu sudah punya istri. Tapi dia membiarkan dirinya untuk diperhatikan, untuk diperlakukan, artinya dilindungi gitu loh. Nah itu Perempuan tadi adalah MPO. Minta perhatian orang lain. Girang diperhatiin orang. Padahal itu lakinya orang. Iya, Man. Girang dipuji oleh orang. Padahal itunya lakinya orang. Iya, iya. Mending kalau dia yang nganggur, yang jomblo. Kalau dia punya laki kan salah. Oh iya. Harusnya punten dalam tanda kutip. Sebagai perempuan kita harus tahu seandainya dia suami saya. Maukah dia sikapnya begitu?
memperhatikan perempuan lain yang jomblo? Maukah kita kalau punya suami merluin dia daripada kita? Kita sebagai perempuan pun harus berpikir seperti itu. Makanya terhindar jadi pelakor. Walaupun Anda merasa senang, merasa bahagia. Karena ternyata banyak pelakor yang justru kalau ngambilin duitnya. Ngambil duitnya. Materialis Penyeretan. Manfaatin doang, molotin doang, morotin. morotin doang. Parasit. Dia sedikit. Dia girang. Gua mah mau diapain, yang penting dapat duitnya. Ini benar terjadi karena beberapa orang curhat ke mama. Iya, Nah, itu Ma. dia tuh mau yang kayak gitu. Yang penting gue mah dapat duitnya. Ya Allah. Soal jelek tampaknya nggak ada urusan. Waduh, tutup mata Soal dia, dia Ma. punya bini nggak ada urusan. Yang penting gue dapat duit. Kenapa? Dia tidak mikir dosa. Dia tidak sadar bahwa kebahagiaan yang dia rasakan melukai perasaan perempuan lain. Dia tidak sadar apa yang dikerjakan berakibat di yaumil akhir nanti. Itu yang mereka lupakan. Nah, ini kalau istilah zaman sekarang nih mah, dia merasa menjadi sugar baby dari sugar daddy gitu. Masya Allah, sugar baby dan sugar daddy. Masya Allah, gula mah di mana juga ada, di rumah mama juga ada. Mama boleh beli gula 50 kilo atau sekarung. Istilahnya mah dia mah disimpan mau sama laki-laki yang sudah beristri, diayain, diambil. Itu dia sudah seperti itu mah. Itu yang salah. Nah, Pola berpikir Peliharaan. itu yang salah. Masya Allah, merasa dialemin sama ini. Laki-laki hidung belang kayak begitu mah. Ntar dia bilang, istri saya kurang memperhatikan saya. Istri saya tidak pernah mikirin saya. Anak mulu, karir mulu, dan seterusnya. Dijelek-jelekin bininya. Anda sebagai pelakor harusnya berpikir. Kalau seandainya menikah dengan Anda, apakah tidak terulang lagi kasus itu? itu dong harus dipikir. Harusnya Anda berpikir, laki-laki hidung belang seperti ini, kalau seandainya memuji-muji Anda jangan merasa paling hebat. Dia memuji karena ada kebutuhan, ada keinginan, boleh jadi menginginkan tubuh Anda. Masya Allah, hati-hati. Jaga kehormatan sebagai seorang perempuan. Dia laki-laki hidung belang. Seperti itu ya, Ma. Karena memang ketika memang didekatin sama laki orang, pasti kan wanita-wanita itu merasa, wah paling cantik dari istri pertama. Anda jangan lupa, itu Rayyan Gombal. Iya, Ma. Karena kalau Anda sudah tertarik, apalagi Anda mencintainya, tunggu Anda suatu saat Andalah yang ngejar-ngejar laki-laki tadi. Karena laki-laki tadi berpindah ke lain hati yang lebih muda, yang lebih cantik daripada Anda. Pikirkan oleh Anda. Astagfirullahaladzim. Karena berdua juga pada denger mah ada wanita yang dia tuh sangat tertarik oleh laki-laki yang sudah punya istri justru. Kelihatan keren, kelihatan mapan dibandingkan yang masih jomblo, yang masih single. Itu pola berpikir yang wajib dirubah. Pola berpikir yang salah. Itu pola berpikir yang melenceng dari aturan agama yang benar. Itu. Iya, Ma. Iya, ada tuh yang itu. Ih, kenapa ya kalau dia tuh pas laki-laki yang udah beristri tuh kayaknya keren. Kayaknya pamornya bagaimana gitu. Kayaknya auranya bagaimana. Auranya itu gitu, setan. Ya Allah. Itu setan. Bisikan setan tuh, Maya. Menggoda manusia. Makanya jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput yang ada di rumah kita. Iya. Pastinya juga nanti kita akan bahas lagi ya, Ma ya, mengenai pelakor dosa berbungkus nikmat ini. Tapi kita persilahkan dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jamaah yang di studio yang mau nanya boleh sesaat lagi. Dan juga saksikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Mama dari Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Oke, silakan jamaah yang mau bertanya langsung ke Mama Dede. Yang mau bertanya berdiri. Mangga. Dari Bakri Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mah, saya Alfi dari Bakri Amanah. Mangga, Alfi. Ya, galau nih Mah. Ada apa? Ya, nah kebetulan nih Mah,
Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini bertepatan dengan 80 tahun kelompok usaha Bakri. Saya mau nanya nih Mah, dan buat teman-teman di rumah, gimana ya Mah kira-kira kalau misalkan menghilangkan rasa takut gitu untuk menjalani pernikahan, karena banyak nih berita simpang siur tentang pelakor zaman-zaman ini kayak gitu Mah. Gimana supaya nggak ada rasa takut gitu untuk menjalani pernikahan seperti itu. Oh. Ya. Alfi takut menikah karena takut suami diambil orang. Iya. Gak usah khawatir. Yang penting kita belajar dari agama kita. Bagaimana seorang istri yang solihah. Harus tahu hak dan kewajiban. Laksanakan oleh kita, kaji oleh kita, pelajari oleh kita, amalkan dalam hidup. Mohon sama Allah, ya Allah kalau saya berumah tangga, jadikan rumah tangga saya sakinah mawadah warahmah. Jadikan suami saya suami yang setia. Mohon kepada Allah kita bersikap wajar sebagai seorang istri. Kalau Alfi ketakutan, itulah yang terjadi. Sugesti memberikan warna dalam kehidupan kita. Yakin suami saya orang yang setia, saya pun orang yang setia. Berikan kepercayaan sama dia, yakinkan kepada hati Anda. Allah yang akan menjaga dia. Makanya Alfi mohon, ya Allah jaga suami saya. Ketakutan yang ada dalam hati ini, ketakutan yang bohong. Dijalani aja belum Alfi. Artinya kalah sebelum berperang. Jalani dulu sesuai dengan aturan agama. Laksanakan sesuai ilmu yang kita ketahui. Bermohon kepada Allah. Insya Allah Allah menjaga apapun yang kita lakukan, termasuk pernikahan kita. Kalau Anda belum apa-apa sudah ragu, curiga, takut suami diambil orang, itulah yang terjadi. Kenapa? Ana inda dhonni abdi wa ana mauhina yadkuruni fa in dzakaruni fi nafsi dzakartuh fi nafsi. Kata Allah, perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau kita menyangka suami diambil orang, itu yang terjadi. Jadi. Yakinkan di hati, dia suami yang setia. Begitu Allah berfirman dalam hadis qudsi. Sama halnya dengan kelompok usaha Bakri yang sudah 80 tahun ya. Pasti ketika memulai kita, aduh. Nah ternyata alhamdulillah sampai 80 tahun. Masya Allah. Ya? Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Dan Mamah yakin Alfi, ini ada naik turunnya. Berfluktuasi. Kadang untung, kadang rugi, kadang ada badai, ada hantaman angin, kadang ada kebanjiran, kadang juga ada hantaman ombak. Tapi karena yang berjalan, yakin usaha ini benar, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kekuatan sama. Sampai 80 tahun. Yakinkan di hati kita. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Ya, baik. Tentunya Mah, hari ini jamaahnya semuanya dari Bakri Amanah. Dalam rangka ulang tahun yang ke-80. Bayangkan. Iya, Masya Allah. Bukan waktu sebentar 80 tahun. Luar biasa banget ya Mah. Tapi pastinya juga ada banyak sekali kontribusi-kontribusi dari Bakri Group ini. Di antaranya nih Mah ya, ada Masjid Al-Bakri di Jakarta ya Mas Bedu. Keluarga besar dan juga kelompok usaha Bakri ini juga telah membangun Masjid Haji Ahmad Bakri di Asahan, Sumatera Utara. Alhamdulillah. Dan juga Masjid Rosnia Al-Bakri di Bogor. Alhamdulillah. Serta Masjid Asro Al-Bakri di Padang, Sumatera Barat. Termasuk pembangunan masjid-masjid lainnya, ini yang berada di daerah-daerah terdampak bencana alam yang ada di Indonesia Mah. Jadi semua ini Mah dibangun tentunya salah satu wujud dari kontribusi kelompok usaha Bakri bagi kegiatan keagamaan di Indonesia. Artinya Bakri Group ini adalah amanah. Masya Allah. Rezeki yang Allah berikan kepada Bakri Group tidak hanya dinikmati sendiri oleh keluarga, tapi buat kebutuhan orang banyak. Ya. Dan itulah seharusnya kita kalau punya rezeki bukannya buat diri sendiri, tapi buat orang lain, keberkahan menyertai kita. Terbukti 80 tahun Bakri ini tetap berjalan karena insya Allah mereka amanah. Iya, tentunya 80 tahun kelompok usaha Bakri, generasi bangun negeri. Masya Allah. Baik. Lanjut. Sekarang kita balik lagi ke jamaah dari Bakri Amanah yang mau bertanya. Silakan. Berdiri. Berdiri. Tadi ada Alfi, sekarang ada Alfa mungkin. Sis Alfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketawa? Saya Ayu dari Bakri Amanah. Yuk. Yuk, ayo kemana yuk? Halo Ma. Ya. Saya kan alhamdulillah tahun ini mau 10 tahun pernikahan. Udah menikah 10 tahun ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana sih
trik-triknya agar rumah tangganya harmonis, kan sama kayak kelompok usaha Bakri nih sampai 80 tahun. Kalau bisa sih insya Allah sampai 80 tahun, bahkan sampai seumur hidup, sampai akhir hayat gitu mah. Amin. Ayu emang rencana umurnya sampai berapa? Apa berapa persen? Pernikahannya udah 10 tahun, Mah. Jadi Makasih. bagaimana menjaga rumah tangga kita, Ayu? Para ulama menyatakan harus ada melaksanakan hak dan kewajiban. Selama ini kita rame hak dulu yang dituntut, baru kewajiban laksanakan. Salah. Salah, Mah ya. Allah mengajarkan iya karena budu wa iya karena stain. Kewajiban dulu sebagai istri buat suami, baru nuntut hak. Kewajiban dulu sebagai suami buat istri, baru nuntut hak. Apa yang dibutuhkan, Ayu? Ada 4 T. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Cinta itu kalau tidak dipupuk, tidak disiram, bisa layu tuh pohon. Kalau itu dia ibaratkan pohon. Pupuk cinta, ganti juga tanahnya tiap sekian bulan sekali. Bermesraan dengan suami. Misalnya pergi makan bakso dulu yang waktu mencintai di mana. Iya, betul. Jalan-jalan Bener, kemana, ajak ke kemana, pantai. betul. Misalnya berdua kalau Sampai udah minum es punya kelapa anak. di pinggir pantai. Kadang-kadang ngineplah di hotel. Betul. Itu kemesraan yang sulit itu peroleh. Kemudian yang kedua tahun saling tolong menolong. Suami nolongin istri, istri nolongin suami. Ada masalah apapun tolong menolong. Yang ketiga, Ayu, tasyawur, bermusyawarah. Ada masalah ngomongin berdua, jangan disependam sendiri. Apalagi jengkel sama suami, jengkel sama istri, ngomong. Kemudian manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau suami punya salah, ta'fi. Maafkan oleh istri. Istri punya salah, maafkan oleh suami. Saling memaafkan. Kalau 4-4-nya ada, insya Allah rumah tangga yang kita dambakan. Sakinah, mawadah, warahmah dalam genggaman kita. Itu modal yang Mamah berikan buat Ayu dan siapapun yang pengen rumah tangganya samawa. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Mbak Ayu pernikahannya, usia pernikahan sampai ke perak, sampai ke emas, sampai ke platinum, sampai ke diamond, ya. Itu kayak MLM ya, sampai diamond, sampai platinum. Ya, Pak. Pokoknya sampai selama-lamanya ya Mbak Ayu ya. Sampai Amin. selama-lamanya. Sampai kematian datang menghampiri. Sampai kematian datang. Betul. Sehidup dan semati, gua yang hidup, lu yang mati. Ya. Jangan ya, Ma. Kalau gitu, Mah, nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Tentunya menarik nih, jamaah. Pembahasan mengenai pelakor, dosa berbungkus nikmat akan kembali dibahas oleh Mama. Dan juga pertanyaannya akan kembali dijawab oleh Mama. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan, selama Alfi, Mbak Ayu, Mbak Kekok. Jangan dong. Berdiri. Mbak siapa ya ini ya? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, saya Sera dari Sera. Bakri Amanah. Bagian dari Bakri Group yang sedang ulang tahun di 80 tahun. Alhamdulillah. Sarah. Sera. Galuh dong Mah, ingin bertanya. Mangga Sera. Sarah atau Sarah, mohon maaf. Sarah Sera. atau Sarah? Sera. Sera, kue Sera. Iya. Jika ada teman dekat nih Mah, terus tahu nih kalau dia itu pelakor gitu. Bagaimana caranya saya memberitahu teman saya ini agar tidak menjadi pelakor, bahwa pelakor itu kan tidak baik gitu. Iya, iya. Bagaimana caranya? Mamah sarankan buat Sera dan siapapun yang kalau kita punya teman, apalagi punya sahabat pengganggu rumah tangga orang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, teman kalian, keluarga kalian daripada api neraka. Karena Rasul menyatakan orang yang rusak rumah tangga orang dosa besar. Artinya tempatnya neraka. Maka Sera sebagai sahabat, sebagai teman wajib menyelamatkan teman tadi. Katakan sama dia, jangan menjadi penggoda rumah tangga orang. Perlahan-lahan, jangan depan umum, Ser. Panggil 2 orang ngobrol, apalagi kalau dia teman dekat, kalau dia sahabat, di mana aja ngobrol berdua. Pelan-pelan ngobrol, berikan pengertian. Saya sampaikan juga akibat yang akan terjadi. Saya pikirkan juga bilang, lu pikirin kalau itu laki lo. Lu pikirin kalau perempuan yang jadi istrinya, yang lakinya lu ambil itu, lo coba bagaimana. Maka saya sarankan kepada dia,
lebih baik mundur teratur daripada perusak rumah tangga orang. Karena walau apapun yang terjadi, alasannya orang lakinya yang ngejar-ngejar gue, misalnya. Iya betul mah, biasanya Suka ada yang begitu. Orang lakinya dia yang ngejar-ngejar gue, katakan, elunya dong mundur. Kan udah tahu tuh itu dia punya bini. Jadi jangan diberikan angin segar, jangan diberikan lampu hijau, tapi katakan apapun alasannya, tetap sebagai perempuan menggoda rumah tangga orang, hukumnya dosa dan kita dicap oleh masyarakat adalah pelakor. Kadang-kadang yang membuat wanita itu menerima mah hubungan ini adalah tersembunyi. Mungkin nikah siri, tapi dia mendapatkan fasilitas, rumah, apartemen, mobil, bulanan, segala macam. Siapa wanita yang gak tergoda dengan hal seperti itu? Betul. Tapi kita berpikir, seandainya saya ada di pihak seorang istri daripada suami yang kita ambil, disedot segala macamnya, mau gak kita? Itu berpikirnya. Sementara mayal pidu min kaulin illa ladaihi rokibun atid. Semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, catatannya ada dalam kitab Lauhil Mahfuz, tidak bisa kita menghindarkannya dan itu ditanggung jawabkan oleh kita di hadapan Allah. Kalau mau bilang sama laki-laki tadi, bawa ke istrinya yang pertama. Nah, gitu. Diperkenalkan. Biar kita enak sama enak. Itu Sera. Baiklah Mah, kalau begitu Mama semoga hari ini semua nasihat Mama bisa terus didengar bagi para wanita ataupun pria lajang ataupun para suami ataupun istri biar bisa menjaga keutuhan rumah tangganya ya Ma ya. Jangan sampai tergoda oleh yang namanya godaan pelakor. Tapi tentunya terima kasih banyak Mama tausiah hari ini. Jamaah seperti yang tadi pesan Mama, pelakor, pebinor dan lain sebagainya itulah dosa besar yang tentunya sangat dilarang oleh agama kita dan berbungkus nikmat-nikmat dunia sesaat dalam bentuk materi, dalam bentuk kekayaan dan juga kasih sayang yang sifatnya semu. Untuk itu kita harus perkuat iman kita untuk tidak tergoda godaan setan. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mah. Pemirsa, ibu-ibu yang sedang ulang tahun yang ke-80 dari Bakri Group, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan suami-suami kami suami yang setia. Jadikan istri-istri kami istri yang setia. Karena kami sudah berumah tangga dan berkeluarga. Ya Allah, tanamkan dalam dada pasangan-pasangan kami ya Allah, bahwa mereka di rumah sudah punya pasangan. Seandainya pun di luar ada godaan, baik dari seorang perempuan maupun dari seorang laki-laki yang menggoda adalah seorang perempuan. Bagi perempuan yang menggoda tentu seorang laki-laki, ya Allah mantapkan hati mereka. Yakinkan di hati mereka. Rasulmu pun mengajarkan kepada kami, kalau melihat perempuan yang memiliki hatimu segera pulang. Sadarkan suami kami. Agar kalau tertarik dengan perempuan lain mereka segera pulang. Karena di rumah mereka ada istri yang menunggu mereka. Ya Allah, kami bermohon, hanya Engkau yang berikan hidayah kepada kami. Berikan hidayah kami dengan hidayah yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan sekali terima kasih jamaah dari Bakri Amanah yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan bagi Anda jamaah yang ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan Anda untuk menghubungi akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1.
yang ada di bawah ini tidak dipungut biaya dan ini gratis. Dan sekali lagi jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Sebelum pamit, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi